Sejumlah warga termasuk artis Tika Panggabean memberikan pandangan menjelang laga tanding Timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF. Dan berikut pemirsa, prediksi warga jelang laga Indonesia versus Filipina. Kayaknya kita masih punya kesempatan, tapi juga sangat riskan kalau kesempatan itu. Maksudnya seri aja sebenarnya udah masuk ya, gitu. Tapi kan yang seremnya kalau kalah. Jadi ini agak ngeri-ngeri sedap ya pertandingan nanti malam ya. Tapi kan kalau dilihat dari dukungan seluruh rakyat Indonesia tuh dari dulu pengen banget kita terus melaju lebih bagus di cabang olahraga sepak bola. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia malam ini kita bisa lolos dan masuk ke babak berikutnya. Kita prediksi ini anggap aja sebagai doa ya. Minimal 2-1 buat Indonesia. Dukungan aku juga untuk tim Indonesia. Mudah-mudahan di awal tahun ini ada kabar yang menyenangkan, menggembirakan dari sepak bola. Tapi yang paling penting menontonnya juga tertib ya. Menurut saya sih nanti Indonesia akan menang dengan skor 5-0 lah. Strategi 4-2-1-3. Menyerang Egy, terus Spaso, Mark Locke, dan Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman. Ya prediksi saya sih paling skornya 2-1 sih. Kalau masuk semifinal mah lawan terberat, kalau nggak Thailand ya Vietnam sih. Kalau menurut saya. Petang hari ini pemirsa kita akan menganalisis strategi dan juga peluang timnas dalam menghadapi Filipina di Piala AFF yang bertanding malam nanti. Mengacu pada peringkat FIFA, Filipina ini punya kelas yang lebih bagus dengan posisi ke-134. Sementara Indonesia di peringkat ke-151. Akankah kira-kira timnas ini bisa mengalahkan Filipina di laga pamungkas penyisian grup ini pemirsa? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dua orang narasumber, yaitu ada pengamat sepak bola, yaitu ada Bung Yusuf Kurniawan, dan juga ada sportscaster TV One, ada Kara Syam. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Ya, pertama saya ingin menuju ke Bung Yusuf terlebih dahulu nih. Kalau kita lihat secara peringkat kan, peringkat FIFA Indonesia ini berada di bawah Filipina secara urutan seperti itu. Apakah kira-kira Indonesia tetap punya peluang nanti malam, Bung Yusuf? Iya, sebetulnya nggak bisa jadi acuan ya, karena Filipina yang sekarang tuh berbeda sekali dengan Filipina yang dulu gitu ya. Peringkat itu tidak menggambarkan kekuatan mereka yang sekarang yang benar-benar banyak sekali pemain-pemain baru. Filipina itu skuadnya itu nomor 3 termuda di Piala AFF setelah Laos dan Kamboja, 24,5 tahun. Jadi masih sangat muda sekali, berbeda dengan Filipina 3-4 tahun lalu yang banyak diisi pemain senior. Dan itu yang saya kira membuat peringkat mereka secara akumulatif sampai saat ini masih lebih baik. Tapi dari kekuatan terkini kita harus akui ya kita setingkat di atas Filipina saat ini sebetulnya. Karena pemain Indonesia dianggap mungkin lebih senior begitu ya Bung Yusuf ya? Iya, secara pengalaman juga dan prestasi terakhir kan timnas Indonesia lebih baik dibanding Filipina. Filipina benar-benar ini seperti skuad baru ya, skuad baru yang banyak sekali pemain-pemain yang baru ataupun tidak punya pengalaman internasional tinggi gitu. Jadi mereka tampil di Piala AFF kali ini dengan target yang berbeda dibanding Filipina 3-4 tahun lalu yang memang full squad ya, masih banyak sekali pemain-pemain berpengalaman ketika itu. Sekarang mereka seperti membuat siklus baru lah, squad baru gitu. Oke, baik. Nah kalau menurut Kara, bagaimana menurut Anda? Sepakat dengan disampaikan oleh Bung Yusuf tadi bahwa Indonesia ini setingkat sekarang di atas Filipina karena pemainnya lebih senior dibandingkan dengan pemain-pemain Filipina yang masih relatif muda. Betul. Tadi saya nggak dengar penjelasan dari Bung Yuke karena agak terkendala teknis di sini. Tapi saya sependapat dengan Bung Yuke yang mengatakan Indonesia di atas, bisa dibilang 2 peringkat di atas dari Filipina ke Indonesia. Dan kalau melihat pertemuan di antara 24 pertemuan dari statistik yang pernah ada, 24 pertemuan antara Filipina dan Indonesia 19 kali menang, Filipina hanya sekali saja menang dan 4 kali imbang. Ini yang membuat Indonesia sedikit lebih unggul. Namun apabila Indonesia tidak bisa memperbaiki permainannya pada malam hari ini berkaca dari permainan sebelumnya antara Indonesia dan Thailand yang bertemu beberapa
hari yang lalu, ini membuat saya agak berkecil hati nih apabila Indonesia tidak bisa bermain dengan penuh semangat, karena di laga sebelumnya Thailand dan Indonesia banyak membuang peluang-peluang yang cantik yang bisa yang semestinya Indonesia bisa menciptakan gol-gol yang indah dan mencuri poin dan bisa melebihi poin dari Thailand. Jadi saya harap sih Indonesia pada malam hari ini bisa bermain lebih semangat, lebih berskema, jangan menciptakan gol hanya karena penalti gitu kan, tapi harus menciptakan gol dengan menggunakan skema. Itu yang saya harapkan sih timnas Indonesia bisa menunjukkan kalau untuk bisa mempertahankan tetap kemampuannya untuk bisa bermain dengan seperti sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang saya ingin kembali ke Bung Yusuf. Bung Yusuf, kira-kira nanti akan pola permainan seperti apa yang dipergunakan oleh Indonesia ataupun Filipina? Ini masing-masing akan seperti apa pola bermainnya? Apakah menyerang ataukah mungkin bertahan atau bagaimana? Iya, saya kira kalau untuk Indonesia nggak punya pilihan lainnya, mereka harus tampil all out. Apapun skuad yang diturunkan oleh Sintayong, saya kira kita kualitas individunya di atas rata-rata pemain Filipina saat ini. Cuma jangan sampai nanti overconfident ya. Kalau kita lihat memang Coach Sintayong sendiri mengatakan Filipina tuh nggak jauh beda sebenarnya sama Brunei atau sama Kamboja gitu ya. Kita mestinya bisa menang tanpa sulit ya. Tapi ini kembali ke mental para pemain kita, harus lebih percaya diri, jangan sia-siakan peluang. Tadi Kak Rasem sempat sebut jangan cuma menang karena penalti, tapi bagaimana nunjukin kualitas permainan yang maksimal gitu. Soalnya kita nggak cuma perlu gol sedikit, kita perlu gol banyak. Kalau Thailand yang dari agregat golnya mereka di atas kita dan sekarang jadi pimpinan klasemen, maka kita harus menang telak ya, ataupun lebih baik skornya 2 gol daripada Thailand yang di saat bersamaan mereka akan bermain lawan Kamboja. Nah ini yang saya kira Sintayong harus all out dengan memaksimalkan, terutama di sektor depan. Saya kira sudah sangat baik ya, kita punya banyak opsi di depan. Selain ada Egy, ada Witan, kemudian ada Spaso juga, ada Rafli juga, ditambah misalnya dari sektor sayap bisa juga dimainkan Yaakob Sayuri yang kemarin luar biasa penampilannya. Fullback kita juga ada Edo, pelapis yang sangat baik. Di tengah apalagi ya kita sangat kaya, ada Rahmat Irianto, ada Kambuaya, ada Abimanyu. Jadi opsi-opsi yang dimiliki ST ini sangat banyak sekali, tergantung tinggal bagaimana kebutuhan taktik untuk bisa kita menang banyak, dan itu yang paling penting. Saya kira untuk kita bisa ke semifinal menghadapi lawan yang relatif bisa kita atasi misalnya. Karena kan di grup sebelah itu kan nomor satunya sekarang Vietnam peringkatnya, terus yang keduanya itu ada Singapura, kemudian Malaysia. Tentu kita lebih nyaman bertemu Singapura misalnya dengan asumsi juara grupnya Vietnam gitu ya. Dibanding kita jadi runner up di grup ini, kita akan ketemunya Vietnam gitu kan. Itu yang saya kira hitung-hitungan yang harus jadi pertimbangan kita, bermain lebih ofensif, lebih inisiatif, dan bikin banyak gol gitu. Kira-kira Indonesia nyari seri nggak sih, Bung Yusuf? Oh enggak, harus menang. Kalau seri aja lolos tapi kita runner up, kan rugi kita kalau runner up. Kemungkinan besar ketemunya Vietnam. Kita sama Vietnam di level senior nggak pernah menang tuh dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi tentu jadi momok buat kita. Sementara kalau kita juara grup, berarti kan kita ketemu runner up grup dari grupnya Vietnam yang kemungkinan diisi oleh Singapura atau Malaysia yang relatif kita bisa atasi gitu. Di AFF kemarin terakhir kita kan ketemu Malaysia juga di semifinal, kita bisa atasi mereka walaupun dengan susah payah. Nah kalau sekarang pun hitung-hitungannya tidak jauh berbeda gitu. Jadi kita harus menang banyak, bukan saja menang, jadi nggak ada cerita seri, harus menang dan menang banyak. Karena di atas kertas pun juga sepertinya Thailand juga akan menang mutlak tuh lawan Kamboja. Walau Kamboja juga nggak bisa dianggap remeh, karena Kamboja juga kalau dia bisa menang sama Filipina, maka yang lolos Kamboja. Jadi lebih kompleks tantangannya tuh di sisi Thailand sebenarnya. Tapi karena Thailand bermain di kandang sendiri, di atas kertas harusnya mereka bisa menang lawan Kamboja. Oke, nah sekarang saya ingin ke Kara. Ke Kara, kira-kira modal apa sih yang Indonesia punya supaya bisa menang banyak, Kar? Indonesia tuh punya modal yang banyak. Tadi Bung Yoko udah mention kita punya banyak pemain yang bagus. Ada Kambuaya, kemudian ada Yaakob Sayuri, kemudian ada Spaso ya, Fik, kemudian juga masih banyak yang lainnya yang nggak mungkin saya sebutin satu persatu nih kan, karena begitu banyaknya gitu. Banyak yang bisa tinggal bagaimana Coach Sintayong meramu mereka, mix and match-kan mereka semua. Mungkin Coach Sintayong bisa berkaca dengan 2 laga terakhir ini, antara kemudian terakhir, apalagi yang terakhir kemarin ketemu dengan Thailand, bagaimana Indonesia
kayaknya mengalami kebuntuan saat ini melakukan eksekusi, dan diharapkan mungkin Indonesia, mungkin juga ini mungkin bagian dari strategi juga ya, saya nggak tahu dari Coach Sintayong. Betul tadi kata Bung Yoka, kalau misalkan sampai Indonesia bertemu dengan Vietnam sebagai pemenang atau pemuncak di grup B, ini akan agak kesulitan gitu. Namun apabila bertemu dengan Singapura yang menduduki posisi kedua, ini sedikit relatif akan lebih gampang, lebih memudahkan Indonesia untuk tampil lebih cemerlang. Kalau untuk pemain-pemain handal, Witan masih bisa diharapkan. Mungkin Witan bisa menciptakan gol-gol yang indah seperti sebelum-sebelumnya. Jangan sampai seperti kemarin di laga antara Thailand, peluang yang begitu manis disia-siakan gitu. Semoga malam hari ini nggak nervous lagi, lebih semangat lagi, lebih fokus lagi mainnya, sehingga bisa mencuri poin yang lebih cukup. Jangan sampai seri lah kalau bisa. Jangan ya. Kalau bisa harus lebih unggul. Oke, baik, itu harapan kita semua tentunya. Nah, sekarang saya ingin kembali ke Bung Yusuf. Bung Yusuf, kalau seandainya Indonesia berhasil menaklukkan Filipina malam hari ini, bagaimana peluang kita nanti ketika bertemu dengan Vietnam? Iya, tentu kalaupun kita menang melawan Filipina, kita masih menunggu ya hasil dari pertandingan di saat yang bersamaan antara Thailand melawan Kamboja. Let's say kita katakan kita unggul selisih gol gitu ya, berarti kita juara grup dan akan ketemu Vietnam. Itu juga akan ketemu Singapura ya. Itu lebih baik dibanding misalnya ternyata faktanya kita menjadi runner up karena kita kalah selisih gol di pertandingan terakhir, hitung-hitungannya dengan Thailand, berarti kita ketemu Vietnam di semifinal. Itu pasti nggak gampang, itu pasti berat sekali karena kita tahu belakangan ini momok kita itu dengan Vietnam sangat terasa ya, bagaimana kita SEA Games terakhir juga kalah dari mereka, terus AFF di beberapa pertandingan senior sebelumnya juga kita selalu jadi momok kalau ketemu dengan Vietnam. Itu yang membuat kita sebisa mungkin, kalau saya berharap sih jangan ketemu Vietnam. Kalau ketemu Vietnam ini seperti final kepagian buat skenario kita gitu. Kita kan ingin tentu kembali ke final ya, untuk bisa mengintip kembali asa menjadi juara. Jadi jangan sampai ketemu Vietnam. Pasti sangat berat kalau kita ketemu Vietnam, dan bukan nggak mungkin secara mental itu akan mempengaruhi juga, mengingat Vietnam tuh belakangan sering sekali mengalahkan kita gitu. Ini yang dikhawatirkan mental pemain kita, kalau ketemu Vietnam lebih dulu itu pastinya akan berat menurut saya. Oke. Nah, kalau kita melihat berkaca ke belakang dari pemain timnas Indonesia, apa catatan-catatan yang harus mendapatkan perhatian? Dan ini mungkin agak cukup mendebarkan begitu. Iya, yang menjadi perhatian sebenarnya bukan laga melawan Filipina ini ya, tapi secara umum saya setuju kita harus berikan evaluasi karena banyak sekali kita menyia-nyiakan peluang mudah. Banyak sekali kita menyia-nyiakan peluang mudah. Itu saya ulang 2 kali ya. Karena kalau kita intip dari laga melawan Kamboja, terus laga melawan Thailand, itu kita banyak sekali peluang-peluang mudah yang nggak jadi gol gitu. Itu yang yang harus diperbaiki, harus lebih klinis lagi, dan bukan lagi ranahnya pelatih kalau udah seperti itu. Soal finishing kan eksekusi para pemain di lapangan yang memiliki tanggung jawab itu gitu. Nah, saya harapkan kayak Witan kemarin, terus kemudian Egy, kalau dapat kesempatan ataupun juga pemain-pemain yang lain gitu ya, yang harusnya bisa jadi gol, kalau bisa ya dimaksimalkan, jangan disia-siakan karena bisa nanti berbalik gitu ya. Peluang-peluang banyak kita nggak bisa maksimalkan, akhirnya berbalik, dihukum deh sama lawan. Itu yang kemarin terjadi lawan Thailand kan. Kita di menit-menit awal Witan tuh punya peluang, sudah gawang kosong nggak masuk gitu kan. Kemudian akhirnya kita menang pun ataupun unggul pun lewat tendangan penalti. Setelah itu kita deadlock. Thailand ketika itu misalnya sudah bermain dengan 10 orang karena ada pemain mereka yang di kartu merah, tapi kita nggak bisa juga bikin gol. Ini saya kira yang harus dikoreksi ya oleh pemain depan kita, bahwa mereka harus lebih tenang lagi, lebih klinis lagi, lebih efektif lagi, lebih tajam lagi, dan tidak menyia-nyiakan peluang yang kita miliki gitu di muka gawang lawan. Oke, terakhir Kara, menurut kamu pertandingan nanti malam skornya akan berapa? Kalau saya sih berharap mungkin 4-2.
untuk Indonesia gitu, atau mungkin juga 2-0 untuk Indonesia. Indonesia saya sangat berbesar hati untuk dan sangat yakin bisa mencuri poin. Namun mungkin dari skema yang kita lihat juga ya, jangan sampai Indonesia ini strateginya nih ya, jangan sampai ketemu dengan Vietnam, itu yang ditakutkan ya, agar jangan sampai final yang kepagian seperti kata Bung Yuka gitu kan. Jadi semua itu memang mungkin balik lagi ke strategi dari Coach Sintayong, bagaimana agar tetap bisa menjaga jarak dengan Thailand. Jangan sampai ini kita harus ketemu dengan Vietnam, itu akan lebih berat lagi nih. Itu yang ditakutkan sih. Semoga saja Indonesia bisa main dengan lebih percaya diri, dengan sesuai dengan target yang sudah disampaikan oleh Coach Sintayong, dan ya udah mengikuti skema yang ditentukan. Jangan sampai bermain karena menang dengan mencetak dengan penalti. Jangan mengandalkan penalti terus lah, Kemon. Ayo kita main dengan skema. Kita Terima punya kasih, banyak banget Kara. aset-aset. Kita dapat poinnya ya. Baik, terima kasih Kara. Terakhir sama ke Bung Yusuf, kira-kira berapa ya skor nanti malam untuk Indonesia versus Filipina? Ini dengan mempertimbangkan bermain di lapangan sintetis, kemudian melawan dukungan ribuan penonton tuan rumah, kita nggak terlalu muluk lah ya, 3-0 aja itu udah bagus banget gitu loh. Mudah-mudahan bisa kesampaian, dan mudah-mudahan di saat yang bersamaan Thailand ketahan oleh Kamboja. Oleh Kamboja. Jadi dengan demikian kita yang juara grup, itu harapan kita. Baik, terima kasih Bung Yusuf Kurniawan dan terima kasih juga Kara Syam sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang semuanya.